Udah tahu belum resep bolen? Ini nih aku punya resep andalan. Dia tuh garing di luar, berlapis dan lembut di dalam. Mau tahu resepnya? Tonton terus videonya ya. Pembuatan bolen terdiri dari dua bagian bahan, ada bahan A dan bahan B. Untuk bahan A ada 335 gram tepung terigu protein tinggi, gula halus, 150 gram margarin, 150 ml air, dan bahan B ada 160 gram tepung terigu dan juga margarin 120 gram. Isiannya ada pisang uli, lalu aku pakai DCC dan keju untuk topping di atasnya. Kemudian pertama-tama aku akan mengolesi bahan A, yaitu margarin dan gula halus dimasukkan terlebih dahulu. Diaduk sebentar, boleh diaduk menggunakan sendok atau tangan, tapi kali ini aku tangan aja. Tapi pastikan ya tangannya dalam keadaan bersih. Nah, sambil nunggu, jangan lupa untuk like video ini, share, dan komen, dan juga subscribe channel aku, dan juga nyalakan notifikasinya, supaya nanti teman-teman gak ketinggalan video-videoku yang selanjutnya. Tuh, tanganku udah bersih ya, tadi udah cuci tangan. Nah, setelah seperti ini, kita masukkan. Mau dimasukin langsung semua juga boleh. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata, tidak perlu sampai kalis elastis seperti membuat donat ya teman-teman. Nah, cukup seperti ini aja, nggak ada tepung lagi. Nah, setelah ini kita bulatkan dan kita diamkan, istirahatkan selama 15 menit. Lalu masukkan ke dalam plastik. Teman-teman boleh menggunakan plastik wrap atau ditutup dengan kain. Kali ini saya menggunakan plastik yang ada di rumah. Tapi teman-teman pastikan dalam keadaan bersih ya. Kemudian kita uleni bahan B, masukkan kedua bahan. Untuk margarin sendiri teman-teman, aku menyarankan menggunakan margarin cake and cookie itu loh. Blue Band Cake and Cookie itu rasanya teman-teman bakalan lebih wangi dan enak, tapi harganya terjangkau. Nggak pakai butter, pakai itu dan. Tapi kalau teman-teman pakai butter, itu lebih moist lagi, apalagi pakai Wisman. Wah, enaknya banget dan premium. Nah, setelah ini seperti ini, kita bulatkan juga dan masukkan juga ke dalam plastik, lalu istirahatkan juga selama 15 menit. Ini aku pakai plastik perapatan, teman-teman. Adanya ini di rumah. Sekali lagi boleh pakai plastik apa aja ya, teman-teman. Yang penting nggak kering di bagian luarnya. Nah, ini kedua bahan udah jadi, kemudian kita diamkan dulu 15 menit. Keduanya. Nah, sambil nunggu kita kupas pisangnya. Ini aku pakai pisang uli. Teman-teman boleh pakai pisang sunbread atau pisang tanduk. Ini nanti akan digoreng menggunakan margarin supaya sampai kecoklatan biar nanti ada karamel-karamel wanginya gitu. Nah, kita sisihkan dulu. Kemudian aku juga potongin coklat batang biar nanti pas memasukkan ke dalam bolennya jadi gampang ya. Nah, setelah selesai dipotong, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini dimasak hingga kecoklatan. Nah, ini dia adonannya. Kita lihat tuh, setelah diistirahatkan dia akan lebih lentur dan lebih berminyak sedikit karena dari gulanya udah mencair. Nah, ini aku tabur tepung supaya nggak lengket. Kemudian kita langsung aja timbang adonannya. Kali ini aku akan menimbang 29-30 gram. Nah, total berat dari adonan ini tuh 580 gram, teman-teman. Jadi, ini aku bagi ke dalam 29 gram itu total hasilnya itu sebanyak 20 piece. 20 piece bolen. Ini kita timbang sampai selesai.
Nah, setelah ini kita rounding adonannya agar permukaannya mulus, supaya nanti pas digilas jadi lebih cantik. Setelah ini selesai, kemudian kita bisa lanjut ke bahan B untuk ditimbang juga. Nah, teman-teman, ini kan aku punya timbangan. Kalau misalkan teman-teman nggak punya timbangan, teman-teman tinggal melakukan cara ini aja. Dengan memotong adonan yang udah dibuat ke dalam beberapa bagian. Nih, biar lebih gampang. Nah, habis ini dipotong lagi kecil-kecil, gini, 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 gini. Kemudian dibulatkan, nanti dikira-kira aja. Nah, setelah ini selesai, sama kita bulatkan juga biar nanti lebih gampang pas menggilas adonannya. Ini yang aku pakai baskom yang sama ya teman-teman, biar irit tempat dan irit utensil. Nah, setelah ini selesai, kita mulai untuk menggilas adonan. Dielap dulu ya, biar bersih. Oke, setelah itu kita ambil bahan A. Oh, taburi tepung dulu, jangan lupa, biar nggak lengket. Lalu kita pipihkan. Dan usahakan bagian tengah itu sedikit lebih tebal daripada yang bagian samping, biar nanti bahan B-nya nggak keluar pas digilas. Digilasnya nggak usah tekan-tekan banget ya teman-teman. Lalu beri adonan B yang agak dipipihkan sedikit dan kemudian dilipat amplop yang kiri, kanan, atas, dan bawah. Lalu kita gilas, tipiskan. Jangan terlalu tekan ya teman-teman. Santai aja, digilas pelan-pelan supaya bahan B-nya nanti merata. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat ada yang sobek-sobek bahan A-nya, terus bahan B-nya kelihatan, teman-teman boleh taruh itu di lipatan dalam. Biasanya sih aku kayak gitu. Untuk melipatnya sendiri itu nggak ada aturan khusus ya, cuman ya seperti ini aja. Kalau misalkan nanti ada yang bolong, biasanya aku taruh dalam. Nah, terus digilas, terus dilipat amplop sebanyak 3 kali. Lakukan hal ini hingga selesai. Nah, ini yang terakhir. Pelan-pelan aja. Supaya layar-layarnya itu lebih crispy gitu, nggak yang menyatu setiap layarnya. Lebih terpisah gitu, lapisannya tuh bisa kelihatan. Ini kita gulung. Oke deh, kemudian kita lanjut untuk memberi isian. Nah, teman-teman, untuk memberi isian, kita ambil urutan yang paling pertama di gilas tadi ya. Soalnya kan sambil nunggu yang teman-temannya yang lain, nanti kan sambil ngeres dianya. Jadi dia bakal lebih lentur. Kemudian kita beli pisang. Ini pisangnya yang tadi saya udah goreng dengan margarin, lalu diberi coklat. Coklatnya ditaruh di bagian bawah. Kemudian ini di-seal. Nah, rapatkan biar gak ada yang bocor. Lalu, nah ini, nah udah deh kayak gini tuh, besar banget kan jadinya. Nah, setelah selesai, kita olesi dengan 1 butir kuning telur plus setengah sendok makan susu kental manis. Olesi semua. Dan juga beri topping. Teman-teman, setelah diberi topping, kemudian kita panggang. Jangan lupa untuk memanggangnya, panaskan oven terlebih dahulu selama 10 menit di suhu 200 derajat api atas bawah. Kemudian masukkan bolen ke dalam oven dan panggang juga di suhu 175 derajat Celcius selama 60 menit.
Nah, ini udah jadi. Teman-teman, kalau misalkan mau lebih menu lagi, teman-teman bisa istirahatkan pas udah diisi, teman-teman taruh di kulkas selama sampai dia dingin. Baru di oven itu hasilnya akan lebih gendut lagi, karena dia lapisannya akan lebih naik. Bagus banget ya hasilnya ya. Tuh, berlapis dan dia masih lembut. Kalau misalkan teman-teman masih pengennya nggak mau crispy banget nih, waktu memanggangnya kurangi 5 menit aja. Ini aku kurangi 5 menit, jadi totalnya 55 menit. Nah, kita coba ya, seru nyobain Bapak Beb sama anak soleh aku. Enak enggak? Enak. Bapak enak enggak? Enak dong. Oh, Allah. Itu dia teman-teman resepnya. Jangan lupa dicoba di rumah ya. Semoga bermanfaat.